Bipra dalam minggu yang berjalan. Yang pertama, ibadah kolom 2 akan dilaksanakan di pendopo gereja atas nama keluarga Maukar Winowatan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19. Kolom 3 akan dilaksanakan di rumah keluarga Pendeta Ruru Pemantau di Kakaskasen pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 jam 13.00. Kolom 5 ada beberapa rangkaian ibadah. Yang pertama, pada hari Minggu 21 Agustus 2022 akan dilaksanakan pada keluarga Mangantare Role pada jam 12. Yang kedua, pada hari Rabu 24 Agustus 2022 akan dilaksanakan di rumah keluarga Liando Ou untuk mengenang 1 tahun kepergian Bapak Eben Liando pada pukul 17.00. Dan yang ketiga, pada hari Kamis 25 Agustus 2022 ibadah rutin kolom atas nama keluarga Masi Uisang dan keluarga Margareta Wohon pada pukul 18. Kolom 6 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 15.00 di rumah keluarga Tombuku Polii, ibadah mengenang 1 tahun Ibu Naomi Polii. Diundang sekaligus pendeta pelayan khusus dan seluruh jemaat Gemim Sion Tomohon. Untuk ibadah kolom 7 akan dilaksanakan di Rumah Makan Kelapa 17 Walian atas nama keluarga Yodi Turambi Welan pada Minggu 21 Agustus 2022 pukul 13. Untuk anak sekolah minggu, untuk ibadah minggu ini di pendopo samping gereja Sion, dan untuk pondok gembira pada hari Jumat 25 Agustus 2022 di pendopo pukul 16.00. Melengkapi warta ini, kami terus mengingatkan kerjasama kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan dalam ruang ibadah dengan sebaik-baiknya. Diharapkan untuk tetap memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak pada saat memberikan persembahan, dan tempat duduk berkapasitas 3 orang. Demikianlah warta jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kita menyanyi dari NKB 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen nyanyilah. Amin.
Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kamu. Silakan duduk. Firman Tuhan yang mengawali kita dalam ibadah ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Mari kita berdoa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita akan mengaku dosa kita kepadanya. Sungguh layak dan sepantasnya kami mengungkapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau masih boleh memperkenankan kami semua untuk menjalani kehidupan di hari yang Engkau telah anugerahkan lagi kepada kami. Dan kami boleh berada di tempat ini, di gedung gereja ini, untuk berkumpul bersama sebagai satu persekutuan jamaat-Mu, di mana kami datang untuk beribadah, menyembah, dan berbakti kepadamu. Bahkan saat ini juga kami datang untuk membawa Adi Ivi Veronica Turambi untuk menerima sakramen baptisan. Layakkanlah kami semua ini Tuhan, sebab kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan ini kami tidak pernah luput dari segala sesuatu yang tidak berkenan bagimu. Baik itu melalui pikiran, perkataan, tindakan atau perbuatan kami. Dengan penuh kerendahan kami bermohon, tiliklah kami semua ini. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Kami membuka semua kehidupan kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa-doa pribadi kami ini. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan,
Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kasih mendengarkan doa kita dan mengampuni kita. Ya Roh Kudus, baharuilah akan kehidupan kami ini, supaya kami layak lagi untuk menerima anugerah keselamatan, sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada kami semua melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita semua yang sudah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah, dengarkanlah berita sukacita, sebagaimana yang disampaikan lewat berita anugerah keselamatan ini, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi, maka selaku pelayan Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa pada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Allah. Dan marilah kita semua untuk menjalani kehidupan kita ini dengan kehidupan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan.
Disilakan anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu untuk datang ke depan. Karena Engkau telah mengamanatkan kepada kami, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena amanat itulah, maka sekarang ini kami membawa anak-anak ini kepadamu, dan kami bermohon Engkau dengan Roh Kudus-Mu memperlengkapi mereka dengan firman-Mu yang akan disampaikan, diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Karuniakanlah hikmat, kemampuan kepada guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah anak-anak ini akan mengerti tentang firman-Mu, mereka tahu siapa Engkau dan mereka mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan bermohon. Amin. Selamat beribadah guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Jemaat Maha Tuhan, sebelum kita akan membaca, mendengar, dan memaknai firman Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kita. Tapi sebelum pelaksanaan sakramen baptisan ini dilaksanakan, maka kepada kita semua dan juga kepada orang tua dan para orang tua baptisan akan diingatkan lagi tentang apa itu baptisan dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari orang tua dan orang tua baptisan. Tadi memang orang tua dan para orang tua baptisan sudah mengikuti persiapan pelaksanaan baptisan. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan itu ditujukan kepada segala bangsa sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yang dimaksud segala bangsa itu bukan hanya orang dewasa saja,
tetapi juga anak-anak. Bahkan kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan itu menyaksikan baptisan keluarga, yang tentu di dalamnya kalau sudah berbicara tentang baptisan keluarga itu juga menyangkut baptisan anak-anak, baptisan sisi rumah, sebagaimana yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33, 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Jadi berarti dalam pelayanan baptisan sisi keluarga terdapat pelayanan baptisan anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dan baptisan itu adalah merupakan tanda atau meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan. Ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Dan perintah baptisan itu diberikan supaya dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Justru itu memberlakukan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh gereja reformasi termasuk gereja Masjid Injili Minasa, di mana dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar untuk melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita dalam melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita serta anak-anak kita sebagai anaknya. Sedangkan dibaptiskan dalam nama Anak, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu hendak mau menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu menyucikan anak-anak maupun orang-orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan masukkan kita dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus itu mau menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Kidung Jemaat 304. Pandang ya Bapa dalam rahmat. Dengarkanlah Injil yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah berfirman kepada para murid-murid-Mu dan juga kepada kami semua, sebagaimana yang telah kami baca dan dengarkan tadi. Kau mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Atas dasar firman-Mu itulah maka kami membawa adik Ivi Veronica Turambi kepadamu Tuhan. Dan Engkau telah mengamanatkan kepada para murid-murid-Mu supaya melaksanakan baptisan kudus. Dan atas dasar amanat itulah juga maka saat ini gerejamu melaksanakan baptisan kudus ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Kau menyambut anak ini, Engkau memberkati dia. Amin. Saya mempersilakan Sekretaris Jemaat untuk membacakan nama orang tua dan para orang tua baptisan yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan persiapan baptisan tadi. Jadi nanti boleh berdiri di tempat duduk saja. Nama anak Ivy Veronica Turambi. Tanggal lahir 24 Januari 2017. Nama orang tua ayah Alasdair Fitzgerald Turambi. Ibu Anita Pinkan Pratiwi Longdong. Keluarga Turambi Longdong. Calon orang tua baptisan, mohon berdiri di tempat. 1. Grace Imelda Margaret Longdong, AMD PAR. Dr. Ivan S.G. Wulur, SPD, MPD. Christian Rizky Lengkei, SPD. Fari Frederick Longdong, ST. Vince Pemantau. Sevni Faber Mokoago. Indah Togas. Karen Senduk. Jacqueline MS Mangulu. Chelsea Lasut. Yudhistira Akasiwu. Di antara kita ini telah berdiri saudara-saudara yang telah bersedia untuk nanti menjadi orang tua dan orang tua baptisan dari adik Ivi Veronica Turambi. Sebelum kita melaksanakan baptisan ini, dalam rangka tugas panggilan orang tua dan orang tua baptisan dan tanggung jawab mereka, saya akan bertanya kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan ini untuk maksud tersebut dan bukan untuk karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar kiranya itu menjadi lebih nyata bagi kita semua
Dan bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia akan mendidik adik Ivi Veronica Turambi ini secara Kristen, maka saya akan menyajukan beberapa pertanyaan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon baptisan yang akan dilaksanakan ini kepada adik Ivi Veronica Turambi dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Dan yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan akan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang nantinya jemaat yang menjadi saksi atas pelaksanaan baptisan ini, bahwa saudara akan mendidik adik Ivi Veronica Turambi dengan sedemikian rupa, dengan cinta kasih, sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus ini, dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban kamu? Kiranya Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus yang telah memanggil kamu untuk melaksanakan amanat firman-Nya ini akan menuntun kamu, menguatkan kamu dalam melaksanakan janji yang telah kamu ucapkan tadi. Amin. Saya mempersilakan orang tua dan para orang tua baptisan boleh datang ke depan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 304 bait 3.
Jemaat disilahkan berdiri. Dalam persekutuan kita dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita akan mengungkapkan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pada satu kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca, mendengar, dan memaknai firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa mohon tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan Allah, Engkau yang kami sapa sebagai Bapa, yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang menyertai kami dengan Roh Kudus. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan memaknai firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, dapat kami mengerti, tertanam di dalam hati dan pikiran kami semua. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca, mendengarkannya. Hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun tema pembacaan Alkitab adalah jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari satu lebih penting
daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang yang memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, shalom. Ya, tentu kita bersyukur lagi kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena kita boleh ada di sini di gedung gereja ini untuk kita berkumpul bersama sebagai satu persekutuan jemaat untuk kita datang beribadah. Mana dalam ibadah ini juga sebagai satu persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersuka cita. Karena apa? Kita tadi baru melaksanakan amanat firman dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Sang Kepala Gereja, di mana Dia telah berfirman kepada para murid-muridnya dan tentu juga kepada kita semua, supaya kita melaksanakan baptisan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi setiap pelaksanaan baptisan itu adalah merupakan tanda ketaatan kita atas amanat firman Tuhan. Tadi saya katakan dalam persiapan bahwa baptisan yang dilaksanakan bukan karena kebiasaan. Itu jadi kebiasaan karena ada amanat firman Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu baptisan setiap saat kapanpun dapat dilaksanakan. Tidak dibatasi pelaksanaan itu. Dimanapun dilaksanakan karena ada amanat itu. Dan ya, baptisan itu adalah merupakan satu tanda kepada kita bahwa kita telah merespons karya anugerah keselamatan Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus tentu, di mana dengan dibaptis kita dimasukkan dalam karya keselamatan itu. Dan itu tanda juga bagi kita bahwa kita menerima karya keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu dalam gereja kita, tadi juga sudah dijelaskan, tidak dibatasi pelaksanaan baptisan itu. Dalam gereja kita anak-anak dibaptis. Memang ada gereja-gereja lain yang hanya menekankan pada pelaksanaan baptisan orang dewasa.
Dan oleh sebab itu juga gereja kita bukan melihat dengan caranya pelaksanaan baptisan itu, tapi kita melaksanakan itu karena panggilan itu, bukan karena cara yang harus ditentukan, dan karena respons iman kita itu. Oleh sebab itu gereja kita juga terbuka dengan cara apapun. Memang ada gereja yang hanya menekankan cara-cara lain, satu cara yang mutlak yang boleh dilaksanakan. Tapi gereja kita sebenarnya terbuka. Gereja kita memang menjadi kebiasaan ya dipercik. Ada gereja yang curah, ada yang diselam. Kalau gereja yang reform USA yang di Amerika itu juga mereka terbuka, terserah dari jemaat. Saya mau datang dengan cara curah ya silahkan, saya mau diselam ya silahkan, kan? Tapi kalau mau diselam, kalau musim dingin jangan coba-coba, kan? Karena dingin, kan? Jadi kita tidak menentukan sebenarnya, tapi ya kebiasaan kita dengan cara percik. Nah, artinya ini juga, ini saya sebenarnya mau kaitkan dengan bagian bacaan yang kita baca tadi. Itu adalah artinya ada keanekaragaman dalam religiusitas, cara untuk meyakini dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya juga sudah terjadi di jemaat orang-orang Kristen yang ada di kota Roma, yang mana tadi sebagian dari surat Rasul Paulus yang dia kirim, dia alamatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma itu. Dia mau menasihatkan kepada mereka bahwa jangan kamu hanya mau menekankan terfokus pada satu keyakinan kamu. Sehingga dia katakan kan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi dalam jamaat waktu itu terdapat perbedaan pandangan. Ada yang hanya mau menekankan bahwa cuma boleh begini, cuma boleh makan yang begini. Bahkan ada sudah sampai yang menghakimi. Artinya mau mengatakan ngoni pecaranya nak betul, orang pecara yang paling betul, kan? Sehingga Rasul Paulus katakan kan, janganlah menghakimi. Ya artinya bukan konteks menghakimi seperti di pengadilan. Artinya Rasul Paulus mau mengatakan ya, jangan kamu untuk membuat satu pandangan seakan-akan pandangan kamu yang paling benar dan yang paling mutlak. Nah, bagi Paulus waktu itu dia menghargai kepelbagaian, sehingga dia katakan dalam bagian bacaan yang kita baca dan dengar tadi itu kan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi dia mau mengatakan maksudnya begini, bahwa yang penting semua lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Tetapi kalau tujuannya untuk Tuhan, bagi Rasul Paulus ya itu tidak apa-apa. Jadi situasi seperti itu yang ada di jemaat waktu itu. Saling menghakimi, saling mengklaim kan, truth claim bahwa saya yang paling benar, yang lain tidak. Nah, saya kira kita juga dalam bergereja seperti itu. Dalam situasi kita bergereja di mana kita ada, kita juga diperhadapkan seperti itu. Bukan hanya antar denominasi, tapi juga ada di dalam kita. Satu persekutuan, bahkan dalam satu persekutuan jemaat pun seperti itu. Ada anggota jemaat yang mengatakan, apa yang dirabeking itu nyanak betul. Sudah saling menghakimi. Sehingga
ya DP istilah orang bilang kurang baku-baku cari salah. Yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, karena kurang mau baku-baku cari salah, kurang baku-baku lihat apa tuh dia mau backing. Nah, bagi Rasul Paulus bukan seperti itu. Yang penting bagaimana kita berfokus kepada Yesus Kristus itu. Memang harus perlu ada aturan supaya ada keteraturan. Aturan yang disepakati bersama, bukan membuat aturan secara sendiri-sendiri sehingga muncul satu klaim bahwa kita yang paling betul. Jadi kurang mau cari salah-salah, bagus cari salah. Ada firman sebenarnya Yesus ingatkan kan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Coba kita lihat situ. Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Ini yang jadi kepada kita seringkali. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya apa? Kita seringkali begitu. Cari-cari orang kesalahan, padahal jangan-jangan ada sesuatu kesalahan yang orang seringkalinya tidak lihat. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini kan tadi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi apa artinya firman ini? Ya mau mengatakan bahwa dalam komunitas kita, dalam kehidupan bergereja berjemaat kan, kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Karena Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Kepala Gereja, Dia juga menghargai kepelbagaian itu. Tetapi kepelbagaian yang berfokus kepada Dia. Nah oleh sebab itu biarlah setiap anggota jemaat itu mengembangkan dan memberdayakan semua talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap kita pasti tidak ada talenta, tidak semua Tuhan suka menjadi sama semua, tidak. Begitu juga dalam kehidupan berkeluarga. Biar dia kembar tetapi ada perbedaannya. Kadang-kala orang tua paksa mau pakai baju sama. Jangan-jangan tuh anak nih mau, begitu kan tuh orang. Apalagi kalau dia kembar, kalau dia sama jenis kelamin sampai ikat rambut, pita, dan sampai kaos kaki, sepatu itu sama. Ya mungkin karena dia masih kecil ya dia tahu. Tapi setelah besar, jangan-jangan mereka berontak, mereka minta hargai sebagaimana dia ada itu. Itu kembar. Nah dalam kehidupan yang berjemaat kita juga seperti itu. Jadi mari kita jaga persekutuan, kebersamaan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan usah baku-baku cari salah. Kan Rasul Paulus juga tadi bilang begini kan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus. Ya artinya apa? Rasul Paulus menghargai setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang dia lakukan itu. Nah, lebih luas lagi, kita hidup dalam bermasyarakat, di mana dalam kehidupan bermasyarakat itu kita hidup juga dalam kepelbagaian, keanekaragaman.
Memang ada orang-orang yang mau paksakan bahwa cuma boleh satu warna. Warna lain tidak boleh. Cuma boleh orang yang mau hidup. Orang lain tidak boleh. Dan sebenarnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menempatkan kita di dunia ini dalam kepelbagaian, dalam kemajemukan. Dari kepelbagaian dan kemajemukan itu maka ada kehidupan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa saling belajar dari kelebihan dan kekurangan dari yang lain. Coba kalau kita hidup di dunia ini, kalau semua laki-laki sama muka dengan Pak Yudi Turambi, nyana ada beda. Apa mau jadi? Begitu pula sebaliknya. Semua wanita sama muka dengan Ibu Penatua Ros, apa tuh mau jadi? Bingo semua. Mati. Nyana ada beda. Sonen tahu mana tuh suami, mana tuh istri. Itu kan kasih perbedaan. Ada warna hitam, ada warna langsat, ada rambut keriting. Nah, itulah keindahan. Begitu juga kan dengan tumbuh-tumbuhan dia ciptakan. Coba kalau semua satu jenis tumbuh-tumbuhan, apa mau hidup orang cuma makan petsai terus, semua cuma petsai. Nyanda hidup, mati. Jadi begitu juga dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat. Kita ada dalam kepelbagaian itu. Nah, tugas kita adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sendiri dalam membangun kebersamaan itu. Sehingga apa? Ada kehidupan di jemaat itu, dan kalau ada kehidupan situ ada keselamatan. Coba kalau di jemaat kurang babakalai, baku cari salah semua. Orang Manado bilang, orang tua milihnya nak war-war tuh mau baku cari, baku masalah akang, baku marah. Itu nyak ada Roh Kudus di situ. Nyak ada keselamatan kalau nyak ada Roh Kudus. Begitulah kalau di rumah. Kalau di rumah semua kurang konflik terus, kurang mau ikut tuh suami pe suka, pe mau, nyak mau hargai itu kepelbagaian di rumah. Ah, ini silakan nyak ada kehidupan neraka itu. Dan ada keselamatan. Jadi apa artinya firman Tuhan ini? Kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membangun iman kita dalam tanggung jawab cara pribadi tapi dalam rangka kebersamaan itu. Nah, di situ kita ada saling membantu, saling mengingatkan, bukan menghakimi. Mulai di rumah juga seperti itu. Supaya ada keselamatan, ada kehidupan, dan di situ ada keselamatan. Semoga demikian firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di hari-hari yang akan kita lewati ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan.
Saat ini kita akan masuk dalam pelantikan panitia bulan keluarga Jemaat Gemim Sion untuk tahun 2022. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, saya memberi silakan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk membacakan nama-nama yang akan dilantik dan surat keputusan yang dibuat. Nama-nama yang akan dibacakan boleh datang ke depan. Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon nomor A.03/SK/8 tahun 2022 tentang penunjukan panitia bulan keluarga jemaat tahun 2022. Atas amanat kasih dan karunia Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon membaca program kerja Jemaat Gemim Sion Tomohon tahun pelayanan 2022, menimbang 1. Bahwa dalam rangka menjawab tugas panggilan gereja, yakni bersaksi, bersekutu dan melayani dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-88 Gereja Masehi Injili di Minahasa Bersinode tahun 2022 tingkat jemaat. 2. Bahwa untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan poin 1, maka perlu ditunjuk panitia dan ditetapkan melalui keputusan BPMJ. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021 memutuskan menetapkan ke-1, menunjuk saudara-saudara yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai panitia bulan keluarga Jemaat Gemim Sion Tomohon tahun 2022. Kedua, tugas panitia yang disebutkan dalam diktum ke-1 yaitu sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan dalam rangka merayakan HUT ke-88 Gemim Bersinode di tingkat Jemaat Gemim Sion Tomohon. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya panitia berkoordinasi dengan majelis jemaat dan menyampaikan pertanggungjawaban melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat. Keempat, jika diperlukan perubahan di kemudian hari, maka keputusan ini akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 19 Agustus 2022, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon sudah bertanda Ketua Pendeta Senduk GA Ruru MTeol, Sekretaris Penatua Yudhistira Akasiwu. Lampiran surat keputusan BPMJ nomor A.03/SK/8 tahun 2022 tentang penunjukan panitia bulan keluarga Jemaat Gemim Sion Tomohon tahun 2022. Susunan panitia sebagai berikut. Yang namanya dibacakan mohon untuk dapat mengambil tempat di depan mimbar. Ketua Bapak Dr. Michael Boy Runtulalo. Wakil Ketua Pendeta Nyonya Helena J. Rumayar Tandiapa. Sekretaris Saudara Andre Bernard Samuel Lengke. Asisten Bendahara Ibu Meyati Israel. Seksi Acara dan Ibadah Bapak Wilmar Maarisit. Nyonya Seska Oktaviana Tiwo Sambo. Saudara Calvin Yosef Goodwill Shores. Seksi Lomba Nyonya Sinta Dewi Kalesaran Diana. Bapak Yuce Kapo. Bapak Jameson Rumorong. Saudari Anggriani Pandeirot. Saudari Dr. Nikita Esther Lengke. Saudara Yosua Deginald
Lowlex Mamudi. Seksi konsumsi Nyonya Serita Naya Gracia Roring Wowor, Nyonya Syana Mari Alus Raranta Gerungan, Nyonya Rineke Esther Victorin Poluan Moningka, Nyonya Militia Mangantare Role, Nyonya Jane Juliana Ponto Mongi. Seksi perlengkapan dan dekorasi Saudara Gideon Apolos Goni, Bapak Roni Richard Langitan, Bapak Mateos Mangantare. Seksi publikasi dan dokumentasi Bapak Jeki Ferdinand Chen, Saudara Misael Aldo Walangitan, Saudara Mark Roring, Saudari Hana Shalomita Mamudi. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon sudah bertanda Ketua, Pendeta Senduk G. Aruru, MTOL dan Sekretaris Penatua Yudhistira Akasiwu. Jemaat Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang telah bersedia untuk dilantik sebagai panitia bulan keluarga tahun 2022 di Jemaat Gemim Sion Tomohon. Agar kiranya itu menjadi lebih nyata kepada kita bahwa saudara-saudara kita ini bersedia untuk memenuhi panggilan Tuhan, maka saya akan mempersilahkan mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di hadapan Tuhan dan jemaat yang menjadi saksi. Yang pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia bulan keluarga tahun 2022 di Jemaat Gemim Sion Tomohon, wilayah Tomohon 2? Yang kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Dan yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi semua sesama manusia dalam melaksanakan tugas saudara-saudara dengan rajin dan setia sebagaimana yang tercantum dalam tata Gereja Masih Injili di Minasa, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara. Pada saudara-saudara, calon panitia bulan keluarga tahun 2022 Jemaat Gemim Sion Tomohon, apakah jawaban kamu? Kiranya Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memanggil kamu dengan kuasa Roh-Nya yang kudus akan meneguhkan, menguatkan kamu dan menyertai kamu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Amin. Saya mempersilakan jemaat untuk berdiri. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minasa, melantik saudara-saudara untuk menjadi panitia bulan keluarga Jemaat Gemim Sion Tomohon tahun 2022, wilayah Tomohon 2. Semoga Allah Bapa kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kamu dalam pekerjaan pelayanan ini akan menerangi kamu dengan Roh-Nya yang kudus, supaya kamu berbuah bagi Allah dan memuliakan Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat. Silakan untuk penyerahan SK kepada Ketua Panitia. Pak Sek, untuk penyerahan SK pada Ketua Panitia.
Boleh menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini dengan sukacita. Mereka telah memberi diri untuk melaksanakan tugas pelayanan Jemaat Gemim Sion sebagai panitia bulan keluarga. Topanglah mereka dengan doa dan topanglah kegiatan-kegiatan mereka. Amin. Silakan duduk. Disilakan keluarga mengantar role untuk membawakan pujian dalam rangka persiapan mereka untuk pernikahan anak-anak mereka, kedua anak mereka, itu adik Mario dan Jessica. Di mana mereka saat ini mempersiapkan untuk pelaksanaan pernikahan dari kedua anak mereka, itu Mario dan Jessica. Ya, Mario anak dari keluarga Mangantare Kole, sedangkan Jessica keluarga Pangkerego Karur. Jadi menunggu penyelesaian administrasi di pencatatan sipil, nanti semuanya direncanakan pelaksanaan pernikahan itu tanggal 26 Agustus di hari Jumat. Semoga surat-surat selesai dan bisa dilaksanakan pernikahan. Jemaat Tuhan, sebagai tanda syukur kita akan memberikan persembahan dalam bentuk uang yang akan kita kumpulkan untuk menopang pembiayaan pelayanan gereja. Biarlah kita memberi dengan segala sukacita, sambil kita memberi, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 111 bait 1 sampai 2.
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena dengan kasih setiamu Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Allah kami sudah membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami bermohon kiranya Engkau menerimanya dan memberkatinya, agar kiranya itu boleh berguna di dalam pelayanan gerejamu di dunia ini. Ya Allah kami bermohon kiranya Engkau mengajar kami untuk tahu mempersembahkan tubuh kami hanya kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang bersyukur dan bersukacita karena merayakan hari ulang tahun kelahiran adik Kristen Nusantara Putra Muluware, adik Amarisa Agustanaya, Kristabella Gerung, remaja Christopher David Edward Pandeirot, pemuda Calvin Joseph Goodwill George, pemuda Mariam Virgilia Putri Wayong, Ibu Yohina Elizabeth Kalesaran Sumarau, Bapak Arthur Roland Alan Manopo, Bapak Malki Rainaldo Rumayar, Diaken Edwin Reynold George. Dan bagi mereka yang sakit, Bapak Abdallah Lengkong yang ada di kolom 5, Bapak Johnny Mengko di kolom 7, Bapak Henriette Gerung Tulong kolom 4, Ibu Pendeta Linca Pangaila Kaunang kolom 3, Ibu Yolanda Winkler Manopo kolom 5, Ibu Pendeta Since Marentek kolom 4. Dan mereka juga yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan, bahkan acara pernikahan, itu keluarga Mangantare Role, pernikahan anak mereka yaitu Mario dan Jessica, dan juga keluarga Pangkerego Karbur. Kemudian yang bersyukur bersukacita karena boleh membawa anak cucu untuk dibaptis, keluarga Yudi Turambi Welean. Dan juga saudara Margwen Suparto yang akan melanjutkan studi di UPH Jakarta. Mari kita berdoa. Terima kasih lagi ya Tuhan karena kami boleh Engkau perkenankan untuk beribadah, melaksanakan sakramen baptisan bagi adik anak dari keluarga Turambi Welean. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini boleh berkenan bagimu, menjadi berkat bagi kami semua. Dan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersukacita karena Tuhan boleh perkenankan untuk boleh melaksanakan hari ulang tahun kelahiran. Kiranya kesehatan, tuntunan, penyertaan-Mu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan juga bagi mereka yang sakit, kami terus bermohon pertolongan-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Karena daripada-Mu lah kesembuhan yang sejati berasal. Karena Engkau-lah yang telah menciptakan kami Tuhan. Tidak ada lagi lain, kuasa lain yang berkuasa atas segala tubuh kami ini, segala sakit dan penyakit. Kau memberkati upaya-upaya perawatan yang mereka lakukan Tuhan, melalui makanan dan minuman, obat-obatan, bahkan peralatan medis serta para tenaga medis. Dan kami juga berdoa untuk persiapan dari keluarga Mangantare Kole dan keluarga Pangkerego Karur dalam membawa anak mereka untuk nanti diteguhkan dan diberkati dalam persekutuan kehidupan mereka sebagai satu keluarga Kristen nanti, dan juga dalam acara syukur pesta pernikahan. Kiranya semua itu Tuhan boleh berjalan dengan baik.
Kami juga bersyukur keluarga Turambi Belean boleh memenuhi amanat firman-Mu untuk membawa anak cucu mereka untuk menerima sakramen baptisan. Orang-orang tua baptisan telah bersedia untuk membantu keluarga ini, menyatakan janji di hadapan-Mu bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pendidikan iman bagi anak cucu mereka yang kekasih ini. Kami juga bersyukur karena Engkau boleh perkenankan saudara Merjuen Suparto untuk dia boleh melanjutkan studi di UPH Jakarta. Tuhan karuniakan dia kesehatan, hikmat, dia boleh memperlengkapi diri lewat studi yang akan dia jalani, sehingga dia boleh berhasil menjadi saluran keselamatan, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan juga bagi seluruh panitia yang telah bersedia untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan dalam kegiatan bulan keluarga di tahun 2022 di jemaat-Mu ini. Tuhan berkati semua panitia, ketua panitia, semua yang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan ini. Biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah bangsa dan negara kami melalui para pimpinan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai di daerah kami, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, sampai di kota kami ini, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, seluruh masyarakat, bangsa dan negara kami. Kiranya keamanan, kerukunan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami ini. Bahkan juga gereja-gereja kami ini, Tuhan, gereja Mesinjili di Minasa dan semua gereja yang Kau telah percayakan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Tuhan berkatilah kami semua ini. Dan saat ini kami akan berdoa secara pribadi-pribadi. Kiranya Tuhan juga berkenan mendengarkan doa-doa pribadi kami ini. Dan berdoalah kami bersama-sama lewat doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan juga kepada kami semua. Atas petunjuknya maka berdoalah kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita akan berakhir. Disilahkan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 bait 1 sampai 2. Sudah itu kita memohon berkat Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semua menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujian
Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebar keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Maka kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, silahkan bersaat teduh. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemimpin ibadah Pendeta Gregory Azaria Ruru, perangkat pelayanan baik dari Kantoria, pianis, operator LCD, kostor pegawai, beserta majelis jemaat yang sudah bertugas, serta jemaat sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.